Puji Tuhan, ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus dari saudara pencipta muda Jentri Rugian dan saudari Elisa Nova Indriani, sarjana pertanian, kita akan selesai. dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Tuhan, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami bertindak dan bersatu hati. Kami tangkis semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini.
Puji Tuhan, terima kasih, dipersilakan duduk. Oleh karena cinta dan kemurahan Tuhan melewati perjalanan proses memupuk cinta mereka sehingga mereka ada di titik ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Kita angkat pujian. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap selamanya. Sama di hidupku, kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Mari katakan dari awal, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya bahwa Tuhan satu-satunya pengharapanku. lagi katakan walau dunia berubah, namun percaya kasih Tuhan tetap bersama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku
saatnya izinkan hati kita dibukakan untuk Roh Kudus bekerja lewat firman-Nya yang akan memberkati kita semua, terlebih khusus bagi kedua mempelai. Kita angkat pujian, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, kasih-Mu yang melayakkan kami. Rindu kami selalu terhubung dengan-Mu, kami selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang benar-benar menurut denganmu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdalam-dalamku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ku ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdalam. Kami memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami, dan kami yakin pujian kami naik bagaikan dupa berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat yang berbahagia ini, siaplah hati kami untuk mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Bagi kami semua, lebih khusus bagi kedua mempelai yang berbahagia pada siang hari ini, berfirmanlah bagi kami. Firman-Mu diberitakan memberikan kekuatan. Pakai hamba-Mu dengan urapan baru, sehingga rahasia firman Allah disingkapkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wolke Paulus Tampungamoy. Dipersilakan.
siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hadapan kita ada sepasang kekasih, Saudara Jemri dan Saudari Nova. Tapi sebelum saya akan melanjutkan, saya akan mengoreksi saudara. Mungkin berpindah tempat dulu. Mungkin Jemri sebelah kiri Nova, nanti selesai pemberkatan, selesai didoakan, selesai semua, nanti pindah. Ini sebelumnya Jemri berada di sebelah kanan dari Nova, atau Nova berada di sebelah kiri dari Jemri. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya akan melanjutkan, saya mau tanya, Jemri, cincinnya ada? Kalau tahu, cincinnya ada di mana? Ya, terima kasih. Baik, perenungan kita akan firman Tuhan. Sama-sama kita buka dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua, Kejadian 2 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bisa katakan amin, saudara? Itulah sebabnya firman Allah atau Tuhan ketika yang menciptakan manusia terakhir, menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala macam. Yang terakhir dia ciptakan manusia. Ya, terakhir Tuhan ciptakan manusia. Lalu kira-kira apa rencana Allah selanjutnya, saudara? Ya, rencana Allah selanjutnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 dikatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya atau ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Saudara, pernikahan ini adalah lembaga, ya, satu lembaga atau satu institusi yang dibuat oleh Tuhan, ya, dibuat oleh Tuhan khusus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur, ya, kalau boleh saya katakan seperti itu, mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebab saudara, tanpa diatur, ya, lewat satu lembaga, maka kalau boleh saya katakan, hidup manusia itu kacau, saudara. Amin. Hidup manusia itu kacau. Yang kacaunya akan begini, saudara. Silsilahnya itu akan enggak menentu. Itu. Silsilahnya itu tidak akan menentu. Itu sebabnya Tuhan menciptakan satu lembaga, satu institusi untuk mengatur kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Khususnya dalam hal ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur sebaik mungkin. Dan itu pun terjadi saat apa, saudara?
saat terjadi lembaga ini adalah sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Amin, saudara. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengkreasi, Allah menciptakan, Allah membuat lembaga yang namanya pernikahan atau keluarga. Bahkan kalau boleh saya katakan, sebelum ada gereja atau lembaga-lembaga yang lain, ya, Allah sangat peduli terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin pertanyaannya, kenapa kok Allah? Ya, kenapa Tuhan menciptakan lembaga ini untuk manusia? Selain untuk mengatur silsilah yang ada, saudara, tujuan Allah menciptakan lembaga ini adalah agar hidup manusia, khususnya, saudara, ya, kita beri tanda kutip, khususnya dalam kehidupan, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu terjaga. Artinya, saudara, ada hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak terjaga. Artinya mereka terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan itu hubungannya begitu saja terjadi tanpa konfirmasi. Ya, kalau boleh saya katakan, tanpa konfirmasi dengan Tuhan, berarti hubungan itu atau membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan itu terjadi kacau atau terjadi kekacauan. Saudara, kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena kalau kita lihat dewasa ini, saudara, ya, kita lihat dewasa ini, wah, begitu luar biasa. Yang namanya seks bebas itu terjadi di mana saja, saudara. Tidak terjadi di kota besar, atau tidak terjadi di daerah-daerah yang kalau boleh saya katakan daerah yang maju, tapi itu terjadi juga dalam lingkungan kita. Ya, dalam lingkungan kita itu terjadi yang namanya hubungan yang tidak resmi. Dan ini yang, kalau saya boleh katakan, ini yang dikhawatirkan oleh Tuhan. Jangan sampai manusia itu terjerumus di dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan membuat lembaga untuk melegalkan yang namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena ada hubungan yang ilegal, kan? Amin, saudara. Ada hubungan yang ilegal. Hubungan yang ilegal adalah hubungan yang bukan dia direstui oleh orang tua, tidak, saudara. Tapi hubungan ilegal adalah hubungan yang tidak berdasarkan kebenaran firman Allah. Saudara, saya bersyukur, kalau boleh saya katakan, ini anak saya yang menikah. Saya bersyukur anak saya ini, waktu dia keluar dari Spingan, karena dia pekerja Spingan, saudara. Dia keluar dari tempat di mana saya mendidik dia, saudara, menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tanya, kamu mau ke Kutai Barat untuk apa? Ya, Om, untuk lihat-lihat, Om. Saya lepas. Silakan kalau kamu mau lihat-lihat sana. Tapi satu yang saya ingatkan, jangan keluar dari pelayananmu. Itu yang saya ingatkan. Setahun, kalau tidak salah setahun, ya, yang kita ketemu sebelum kamu jadi hamba Tuhan, setahun. Saya lihat dia pimpin pujian juga.
saya tidak, bukan saya tidak tegur, saya bilang terus maju dalam Tuhan. Akhirnya ketua wilayah Bapak Beni Pondaap, dia telepon saya, saudara. Dia telepon, Om, si Jendri itu, panggilannya Jendri, dia sudah siap jadi gembala. Saya cuma bilang begini, dia memang didikan saya. Saya nilai dia siap. Walaupun saat itu usianya masih muda, saudara ya, masih muda. Dia siap, saya bilang. Sekarang tugas kamu, saya katakan kepada Beni Pondaap, tugas kamu tanyakan kepada yang bersangkutan, siap atau tidak. Oh iya Om. Rupanya waktu ketua wilayah menanyakan pada yang bersangkutan siap. Dia katakan siap untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, khususnya dalam pengembalaan. Lalu saya tanya sama Beni, Ben, Jendri ditaruh di mana? Maksudnya penempatannya di mana? Oh, Om, di Uping, Om. Saya pikir Uping itu dekat, saudara. Uping. Ya udah, saya bilang udah. Saya tanya, gembala yang lama siapa? Pendeta Johansa. Dan ada siapa? Arthur Mira, kalau tidak salah. Arthur. Oh, Venja Wilan. Oh, kalau begitu sudah ada beberapa gembala ya. Berarti sudah ada jemaat. Saya berpikir berarti sudah ada jemaat. Benar. Lalu beberapa waktu kemudian Jendri hubungi saya, saudara. Om, boleh layani Natal? Saya katakan iya. Tahun 2024 dia tanya sama saya, boleh layani Natal? Saya bilang siap. Yang penting kamu kasih tanggal. Ya, kamu kasih tanggal, waktunya. Saya nggak bilang Sherlock, tidak, saudara. Ternyata juga walaupun Sherlock, saudara, tidak akan ada, saudara ya. Tidak akan ada. Jadi waktu itu, dia bertanya, ini gembala Uping tanya sama saya, Om, layani Om ya? Siap. Saya memang khususkan, ya, saya khususkan. Biasanya tanggal 20 saya sudah tidak lagi terima, saya tidak terima untuk pelayanan untuk keluar, karena saya akan fokuskan pada pelayanan jemaat. Ini tanggal 19 saya berangkat dari Balikpapan. Saya diarahkan lewat tol Akasia, katanya. Maksudnya lewat Abib. Saya ikuti. Untungnya saya ketemu dengan gembala-gembala wilayah yang akan ikut juga Natal di Uping. Saya tanya sama gembala-gembala wilayah, masih jauh? Aduh Om, masih jauh. Kemudian saya tanya sama orang Manado, masih jauh? Waduh Om, jauh. Aduh. Saya tanya berapa jam? Ya kalau kita pakai sepeda motor, kalau nggak hujan ya 1 jam. Kalau hujan, saya tanya, kalau hujan ya jatuh bangun dong. Saya berpikir, waduh, ini kalau bilang jatuh bangun berarti istilahnya saya belum merdeka ini.
maksudnya jalannya saudara ya. Tapi puji Tuhan, waktu saya jalan, ada jemaat siapkan kendaraan yang double gardan. Akhirnya saya pakai kendaraan itu saudara ke Uping. Kalau pakai mobil saya memang nggak akan tembus saudara ya, tidak akan tembus. Jadi waktu saya melayani, nah ini yang jadi kesaksian saya saudara adalah ketika saya pulang dari pelayanan itu saudara, yang terjadi adalah saya tersesat di hutan HTI ya. Saya tersesat kurang lebih 2 jam, itu keliling sampai akhirnya saya bilang udah, mendingan kita tanya yang kerja, bangunin aja, kita kasih bangun. Pak, kita di mana? Saya mau ke Samarinda, itu jalan Holing Batubara di situ gimana? Wah Pak, Bapak sudah jauh, Bapak kembali terus rata, dapat perempatan yang besar, belok kiri terus saja. Ternyata memang sudah jauh ya. Saya dari jalan utama sudah jauh. Bukan itu yang tersesatnya itu bukan yang cerita utamanya saudara. Tapi cerita utamanya adalah ketika saya pulang sampai di rumah, saya mungkin sudah terlalu capek saudara ya. Saya terlalu capek, terlalu forsir. Satu hari saya masih lihat orang kerja, kebetulan kan masih pembangunan gereja saudara, ada renovasi. Saya buat ngobrol dengan tukang, cara bicara. Yang terjadi adalah jam 8 pagi saudara, jam 8 malam saya sudah cukup istirahat saudara, karena saya tibanya pagi sampai malam. Saya merasa itu ngantuk sekali saudara. Saya merasa ngantuk, badan saya rasanya lemas semua. Saya bilang mau istri saya, udah saya mau duluan tidur. Jadi jam 9 saya tidur. Jam 9 saya tidur, lalu jam 12:15 terjadi saudara. Saya kena yang namanya serangan saudara. Akhirnya serangan itu saya kena stroke. Menurut dokter saya kena stroke. Tapi sebelum saya kena stroke, rupanya saya langsung koma. Jadi saya koma. Menurut dokter adalah saya terlalu capek, terlalu forsir, dan makannya bapak itu nggak benar gitu. Jadi stroke saya bukan karena tekanan, bukan karena apa, tapi karena lambung saudara. Jadi hati-hati saudara yang punya penyakit lambung, jangan terlambat makan, ya, jangan terlambat makan. Karena lambung saudara, jangan juga terlalu capek. Dan puji Tuhannya saudara adalah tanggal 22 Desember saya masuk, tanggal 24 Desember saya keluar. Dalam jangka waktu sekian waktu hampir 2 hari, vonis dokter adalah saya sebelah kanan ini lumpuh. Jadi sebelah kanan saya ini lumpuh saudara, baik kaki kanan maupun tangan kanan lumpuh. Dan memang saya rasakan saudara, di kepala kanan saya, kepala kanan ini rasanya kebas sampai sekarang. Itu agak sedikit, orang bilang cader ya, orang bilang itu agak cader, agak rasa kebas. Dan puji Tuhan, dalam waktu sekian, ya kalau mau saya bilang tuh dalam waktu yang singkat saudara, pemulihan yang Tuhan berikan kepada saya itu luar biasa saudara. Ya, luar biasa Tuhan berikan pemulihan kepada saya. Dan ketika JMD
bicara sama saya, Om, bisa enggak saya mau menikah bulan 5 tanggal 25 tahun 2025. Wah, rupanya pintar cari tanggal dia sudah. Jadi 25 Tapi saya bilang, Jen, itu hari Minggu, Om tidak bisa kasih tinggal pelayanan. Om tidak bisa kasih tinggal. Oh, kalau begitu tanggal 22. Saya bilang, pinter juga anak ini saudara ya. Dia pilih tanggal pernikahannya ulang tahun istri saya. Dia pilih tanggal ulang tahun istri saya. Istri saya dan anak saya sama-sama tanggal saudara, tanggal 22 Mei. Dan memang dia ngaku, iya tante, saya memang pilih tanggal 22 Mei 2025. Saya mau menikah. Saya bilang siap. Kalau saya katakan, kalau Tuhan beri kekuatan, saya akan pergi. Dan puji Tuhan, saya boleh menghadiri pernikahan dari anak rohani saya, Jendri. Nah saudara, kalau boleh saya katakan, dalam pernikahan Kristen yang diutamakan oleh Tuhan adalah kekudusan. Amin saudara. Yang diutamakan adalah kekudusan. Artinya kita harus menjaga kekudusan, baik kekudusan tubuh ini. Jangan cemarkan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan, seharusnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, atau di sini saya boleh katakan sebagai hamba Tuhan, yang terpenting adalah hidupmu, engkau harus menjaga kekudusan itu. Jangan sepelekan, firman Allah katakan, jangan sepelekan. Karena di mata Tuhan, kekudusan itu sangat-sangat penting. Saudara, kalau boleh saya katakan, menjadi satu daging ini berarti adalah semua terjadi. Kalau mungkin saya bertanya pada Jendri, sadar enggak? Tunggu, saya belum tanyanya belum. Sadar enggak? Waktu kamu jadi gembala di UPI, sadar enggak? Ternyata Tuhan sudah siapkan di UPI. Sadar enggak? Tidak, saudara. Amin. Tidak sadar. Begitu pun juga mungkin saya tanya kepada Saudari Nova, sadar enggak calonmu hamba Tuhan yang melayani engkau, hamba Tuhan yang ada di UPI? Belum. Nanti prosesnya ada saudara. Amin. Prosesnya itu ada. Katanya apa? Garam dan asam ketemunya di mana? Bukan di laut, di panci. Tapi Nova nggak usah khawatir, Jendri pinter masak. Ya, jangan khawatir, Jendri pinter masak. Jangan kalah juga sama Jendri ya Nova ya. Waktu saya melayani saudara, saya melayani di UPI, saya memang tidak bertanya mana calonmu ya. Nanti ada hamba Tuhan yang dekat dengan Jendri, dia katakan, bro, so itu yang mana itu? Oh iya,
Yang penting saya sudah tahu. Tinggal tunggu apa? Pengakuan dari Jeffrey. Kalau dia sudah mengaku berarti ya, kalau dia sudah mengaku dan minta berarti sudah apa? Jodoh. Kalau kita kembali dalam firman Allah, ayat yang ke-24 dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Artinya saudara, Jeffrey, firman Allah katakan dia akan meninggalkan ayahnya. Bukan berarti dia akan buang ayahnya, tidak saudara. Tetap ada dalam satu ikatan keluarga. Amin saudara. Mungkin saya bertanya kepada pendahulu-pendahulunya yang sudah menikah, apakah meninggalkan orang tua? Tidak saudara. Dia meninggalkan adalah ya, untuk apa? Untuk membina rumah tangga yang baru. Ya, dia membina rumah tangga yang baru. Lalu yang kedua, kalimat yang kedua adalah dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya. Artinya apa saudara? Jangan berpikir yang lain-lain saudara ya. Bersatu dengan istrinya adalah bersatu dalam visi. Amin saudara. Bersatu dalam visi. Bukan bersatu hanya secara fisik saudara, tidak. Tapi visi. Lalu apa lagi? Emosi. Rohani. Roh juga harus bersatu. Kalau boleh saya ingatkan pada Jeffrey, istrimu sudah sekolah kitab belum? Belum. Tanggung jawabmu. Ya, tanggung jawabmu. Harus satu visi. Tidak boleh beda visi. Amin saudara. Harus satu komitmen. Jangan beda komitmen. Amsal 18 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Artinya engkau mendapatkan pasangan, itu pasangan yang berkenan pada Tuhan. Dan harus, firman Allah katakan harus menjadi satu visi, satu tujuan, ya, satu roh. Ingat ada ayat yang katakan begini, seorang atau sesama lembu ketika dia bekerja di ladang harus pasangannya sesama lembu. Tidak boleh pasangannya, tidak boleh keledai atau kuda. Kenapa sudah harus sama-sama lembu? Karena kekuatan lembu itu akan sama-sama. Dan walaupun dia berjalan atau lembu bekerja pelan, tapi dia akan terus bekerja sepanjang hari saudara. Beda dengan kuda atau keledai. Keledai cepat, kuda cepat dia bekerja, tapi memiliki apa? Kekuatan yang berbeda dengan lembu. Dan sebab itu, Jen, saya ingatkan, kau harus didik istrimu nanti agar memiliki satu visi di dalam pelayanan. Ya.
1 Korintus pasal 7 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima, kita baca itu. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke 3 sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Artinya saudara, Tuhan pun menginginkan kita rumah tangga Kristen tidak boleh yang namanya bercerai. Amin. Tidak diperkenankan untuk terjadi perceraian. Kita harus bangun komunikasi baik antara suami dan istri, saling terbuka. Jemri terbuka terhadap Nova, Nova juga terbuka terhadap Jemri. Kita jangan biarkan, ya, kita jangan kasih terdiam. Bahasa Melayu bilang, jangan kasih biar anak istri dia. Karena kalau ngana kasih biar, orang lain tangkap mengana, atau orang lain tangkap menapa istri. Harus terus bersama-sama, baik dalam duka maupun dalam suka. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Artinya, bukalah komunikasi selebar-lebarnya antara suami istri. Karena yang bisa begitu, bisa tahu keinginan istri, bisa tahu keinginan suami, hanya kalian berdua. Ya. Jangan orang lain yang tahu keinginan istrimu. Atau jangan orang lain yang tahu keinginanmu di luar dari istrimu. Tapi bangun komunikasi dengan hidup. Yang ketiga, kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat yang 24 dikatakan begini, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya saudara, ini adalah ikatan dari keseluruhan, ya, ikatan dari keseluruhan, baik roh maupun tubuh. Amin saudara. Ikatan dari keseluruhan perkawinan itu. Ada orang lain, mungkin hamba Tuhan yang lain saya bisa pakai atau saya bisa pinjam. Ya, katakan hubungan antara suami dan istri, maksudnya hubungan jasmani antara suami dan istri, itu merupakan rekreasi. Kalau saya katakan rekreasi antara suami dan istri itu. Ya. Oleh sebab itu, mari harus saling menghormati, saling mengasihi. Ada syarat? Tidak ada syarat, saudara. Tanpa syarat, apapun yang terjadi, engkau harus berada di samping istrimu. Amin, saudara. Baik. Dan di ayat pembacaan yang terakhir, saudara,
Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus pasal 3. Saya akan bacakan mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan Jendri maupun Nova agar dapat menyimak ya pembacaan ini. Perikopnya dikatakan hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami, sama seperti Sarah, taat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Pegang ayat-ayat ini saudara, ya khususnya pada kedua mempelai sore atau siang hari ini. Puji Tuhan, saya aminkan firman Tuhan. Mari saya undang saudara untuk berdiri. Mungkin jemaat bukan, saya mengundang pada kedua mempelai. Kita akan mengikuti janji ya antara kedua mempelai. Sebelum kita akan berdoa, kedua mempelai akan saling berjanji ya, saling berjanji kepada berdiri di atas
Haleluya. Silakan kembali berhadapan dengan saya. Kepala-kepala yang hadir, Henry maupun Nova, bahkan kami hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di tempat ini, berdoa memberi berkat untuk kedua kekasih ini lewat pernikahan yang kudus. Dan saat ini kami terus bersama-sama dengan kedua kekasih ini. Bahkan hal-hal yang lain pun kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, yang mampu memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa memberkati kedua kekasih ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah mengalir dalam kehidupan kedua kekasih ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Silakan keluarga bisa silakan duduk. Berhadapan. Ada yang belum? Sekarang dia sudah bukan lagi yang lain. Artinya kalian sudah itu menjadi satu, firman Allah katakan. Ya, kalian berdua sudah menjadi satu. Dia sudah Belajar, tidak lagi Belajar. orang lain, tapi Belajar sama Jendri. Nova ini istrimu, dan Nova, Jendri adalah suamimu. Sekarang kita mau lihat ada yang harus dibuka. Apa? Nama kita siapa, Pak? Jena. Silakan. Jena. Jena. Hidungnya terbuka. Yang baik, yang bagus, yang lembut. Ada yang kurang? Masih kurang rupanya. Sekarang orang tua sudah nggak larang lagi, ya. Orang tua sudah nggak larang, karena kalian sudah resmi di hadapan Tuhan, resmi di hadapan pemerintah, nanti tinggal dilapor. Ya. Dan ingat, sekarang Nova istrimu, Nova, Jendri adalah suamimu.
Apa yang terserah mengerjakan apa? Berikan cium yang mesra dan kudus. Apa saya harus perintah? Dipinggang, tangan saya dipinggang. Malu-malu. Malu-malu tak mau. Atau bergerak. Coba Karena tangan banyak saksi mata. pundaknya Jeffrey. Ya. Jeffrey Jeffrey tangannya dipinggang Nova, lalu Nova tangannya di pundaknya Jeffrey. Satunya juga, ya, ya. Nice. Rewardnya. Banyak sponsor rupanya. Haleluya. Ya, silakan. Jangan menunggu perintah saya. Silakan. Tahan, lagi mas, Belum difoto. tahan 1, 2, lagi 1, 2. Iya, oke. Puji Tuhan. Saya memperkenalkan kepada jemaat dan kepada yang hadir pada siang hari ini. Ini ada keluarga yang baru. Silakan menghadap sana, tapi bertukar tempat. Jeffrey berada di sebelah kanan Nova. Inilah keluarga yang baru. Nah, saya nggak tahu, Bapak marganya pakai apa Pak? Karena kalau kami di Manado ada marga. Jadi keluarga Rugian siapa? Indriani. Mantap. Mencerahin. Ya sudah. Sudah selesai dia berikan. Ya, silakan berbalik kembali. Saya silakan kembali ke ruang play dulu dan saya kembali kepada pemimpin ujian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini ada satu keluarga baru boleh kita saksikan bersama-sama mereka ditubuhkan dalam pernikahan yang kudus. Dan sebagai rasa syukur kita di hari ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita nyanyikan satu pujian dan korban persembahan dijalankan. Terima kasih.
Di momen yang berbahagia ini, ada begitu banyak hal yang diimpikan, ada begitu banyak hal yang ingin dicapai dalam satu rumah tangga. Namun dalam perjalanan ini perlu doa dari orang tua. Oleh sebab itu, di momen ini kita akan melihat mulai daripada Ana Zenri akan membawa istrinya kepada orang tuanya untuk memohon doa restu kepada orang tua. Jauh-jauh didatangkan dari Tombak Nusana. Apa yang ingin disampaikan di momen ini? Mari Terima
selanjutnya, saya mengundang seluruh gembala-gembala wilayah Mokmanar Bulan, baik bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala akan mempersembahkan pujian karena ketambahan di wilayah Mokmanar Bulan, ketambahan ibu gembala. Jadi semua gembala-gembala yang ada di wilayah Mokmanar Bulan yang hadir saat siang hari ini boleh maju ke depan untuk kita menyampaikan pujian bersama dengan keluarga hamba Tuhan yang baru. Sekali lagi kepada seluruh gembala-gembala wilayah Mokmanar Bulan, boleh maju ke depan untuk kita menyampaikan pujian. Bersama dengan keluarga yang baru silahkan berdiri karena saat ini sudah menjadi wilayah Mokmanar Bulan. Ibu-ibu gembala juga. Keluarga yang baru boleh berdiri bersama-sama di sini. Siapa tadi namamu? Lupa. Peter. Evan. V. Siapa? Jen ya? Hah? Jen. Apa? Kita nama Jen dulu ya? Ya, jangan. Jenal. Jenal lah. Ya, Victor ya. Siapa? Pito. Vito ya. Pakai V. Oke. Yesus, masa Tuhan kita
Terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di wilayah Makanan khususnya dalam pelayanan gereja Pantai Kosta di Indonesia. Boleh menyampaikan pujian kepada Tuhan karena hari ini kita di wilayah Makanan kita ketambahan Ibu Gembala. Puji Tuhan, dan kita akan segera akhiri ibadah saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan pujian kepada Tuhan sebab kasih setia Bapa. Anugerah Tuhan yang sempurna, yang Tuhan boleh kerjakan, yang Tuhan boleh lakukan pada hari ini, di mana kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah pemberkatan penukan Niga, saudara Ojenri dan saudari Nova. Tuhan, kami percaya ini terjadi karena anugerah daripada Tuhan buat kedua mereka. Itu sebabnya Tuhan tolong agar supaya apapun yang akan mereka hadapi ke depan, berkat yang luar biasa dalam keluarga yang baru pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah namamu, kekal buat selama-lamanya. Kami percaya kami semua yang sudah hadir pada saat siang hari ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan setiap perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami sampai di tempat kami masing-masing. Kami percaya sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Allah Bapa senantiasa nyata dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengakhiri akan ibadah kami pada saat siang hari ini. Saudara-saudaraku yang kukasih, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, biar kiranya menyertai kita semuanya, mulai hari ini, besok dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat kita semuanya masuk dalam kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Terimalah berkat ini, akhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan sebelum kita lanjut kepada wedding cake, kita akan menikmati santap siang dan doa akan dipimpin oleh, mohon kesediaan dari Bapak Gembala Bala Keselamatan maju untuk mendoakan santap siang kita hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, untuk segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ibadah pemberkatan siang hari ini telah diberkati oleh Tuhan, dan kami sudah menikmati berkat rohani. Dan siang hari ini keluarga besar dari kedua mempelai menyiapkan makanan minuman untuk kami nikmati. Kami mohon Tuhan kuduskan sehingga olehnya tubuh kami dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, dan saat ini kita akan dengarkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berhubung jam sekarang sudah mau 12:30, saya yakin juga bahwa sudah saatnya untuk perut kita diisi oleh makanan dan kita sudah berdoa makan. Jadi sebagai informasi kepada saudara-saudara kita dari Muslim yang hadir, itu tempat meja makanannya itu ada pas di depan pastori atau di sebelah, kalau di sebelah saya ini sebelah kiri, di depan situ. Silakan menuju ke situ. Sekali lagi bagi saudara-saudara kita Muslim, ada makanan yang tersedia di sebelah kiri saya. Silakan ke sana.
karena saya tidak mengenal siapa-siapa, jadi kalau mungkin yang tahu bisa mengarahkan ke sana ya. Dan yang untuk kita ada meja juga yang sudah tersedia di sana. Sekalian mungkin keluarga mau foto-foto, ya undangan silakan untuk menikmati berkat Tuhan, makan minum dipersilakan. Sambil juga kita akan mengatur tempatnya untuk resepsi karena tempatnya memang hanya di dalam sini disediakan. Oke, baik, sekali itu yang perlu sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati, selamat menikmati makanan yang sudah disediakan. Tuhan berkati. Ya. Tante Esti. Katanya Mbak. Ayo apa? Belum siap. Videografer ini Ya, memang foto ini intinya. Bapak Ibu sekalian, seraya tamu undangan kami persilakan untuk dapat menikmati santapan. Namun sebelumnya kami persilakan kepada keluarga inti untuk berfoto bersama dan kedua mempelai. Kami persilakan untuk orang tua dari Jemri dan juga Bapak untuk berfoto bersama dan kedua mempelai. Disilakan. Selanjutnya kami persilakan kepada keluarga besar dari Jemri untuk boleh berfoto bersama, dan dilanjutkan untuk keluarga besar dari Nova. 1, 2, 3. Lagi. Ini Anda dari mana tadi ya? Habis Anda kabur-kaburan ini ya. Maklum, banyak keponakan. Tuh. Namo dada dia. Baik, selanjutnya kami persilakan saudara-saudara dari Jemri dan juga saudara-saudari dari Nova untuk boleh berfoto bersama. Blok nih, pokoknya sampai habis sampai memori saya penuh. Baik, kami persilakan kepada pekerja-pekerja dari Balikpapan untuk boleh berfoto bersama. Kamu kenal ini siapa nih? Kenal. foto kita. Orang melingkar ini nah. Ayo. Di sini aja yuk. Sini aja kita. Ayo. Semuanya. Ayo semua keluarga. Di dalam rumah tangga Kristen bahwa senantiasa sehidup dan sesurga, jodoh sampai pada maut yang memisahkan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat bukti cinta dari Jemri dan Nova. Sebuah wedding cake ini juga menggambarkan sebuah berkat yang telah mereka nikmati, yang sudah mereka dapatkan bersama-sama. Berkat itu tidak hanya Jemri yang menikmatinya sebagai kepala rumah tangga, tetapi berkat itu Jemri peroleh diusahakan, diserahkan kepada istri sebagaimana seorang penolong yang akan mereka kelola bersama-sama, mereka nikmati bersama-sama dan mengucapkan syukur. Karena sejatinya tidak ada kebahagiaan dan kesedihan yang abadi, tetapi mereka yang pada mengucap syukurlah yang menghadirkan kebahagiaan itu hadir setiap hari. Kepada Jemri dan Nova kami persilakan untuk bersama-sama memegang pemotong kuenya.
boleh bersama-sama diarahkan ke depan terlebih dahulu. Untuk fotografer boleh mengambil gambar. Boleh diarahkan bersama-sama di atas. Oke, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita menghaturkan segala doa dan ucapan syukur, doa dan restu untuk kedua insan yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, we present this is the wedding celebration of Jendri dan Nova. Boleh bersama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jendri dan Nova. Kami persilakan untuk cutter cake-nya. Kepada Jendri dan Nova kami persilakan untuk saling berhadapan. Boleh bersama-sama sedikit diangkat sendoknya untuk fotografer boleh mengambil gambar. Bapak Ibu, karena kita adalah budaya timur yang menjaga kesantunan dan sopan santun, maka saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan wedding dalam bentuk suapan atau kita kenal dengan holy kiss. Jadi kita akan menjaga agar senantiasa seluruh tamu undangan bersama nikmati setiap momen pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Jendri dan Nova ada berkat di tangan kalian masing-masing. Diawali dengan rasa syukur, berkat itu akan dinikmati dalam doa. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian boleh berikan tepuk tangan. Kami persilakan kepada Jendri dan Nova untuk dapat bersama-sama menikmati santapan. Untuk kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada orang tua dari Jendri untuk boleh bergabung bersama-sama. Orang tua dari Jendri. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menyaksikan Jendri dan Nova akan memberikan suapan secara bersama-sama. Sebagai bakti seorang anak kepada orang tua, untuk dedikasi yang sudah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat bahwa malaikat tak bersayap benar-benar dihadirkan di tengah-tengah kita. Kepada Jendri dan juga orang tua, bahwa sekarang Nova juga adalah anak daripada Bapak Ibu sekalian. Pesan dan doa apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada Jendri dan Nova, kami persilakan Pak. Menyaksikan Jendri dan Nova memberikan suapan kepada Jendri bahwa malaikat tak bersayap telah berdiri tepat di hadapanmu, yang boleh merawatmu selama berpuluh tahun, yang membesarkan, merawat sampai saat ini, bahkan menghantarkanmu menjadi predikat dari seorang anak menjadi seorang suami, bahkan sampai menjadi seorang ayah. Sebagai anak kita tidak luput dari sebuah kesalahan, bahkan sebuah hilaf. Sebagai anak kita tidak luput dari sebuah kenakalan, bahkan mungkin tidak menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Sebagaimana perintah Allah yang kelima adalah hormatilah orang tua dan ibu, supaya lanjut usia kita dan diperbesar daerah kita. Kepada Jendri kami persilakan untuk
menyampaikan rasa terima kasih, bahkan boleh meraih pintu maaf yang sebesar-besarnya karena doa dan maaf daripada orang tua menghantarkan jalan kita kepada jalannya Tuhan dan membukakan setiap pintu bagi setiap anak. Kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada orang tua untuk semua yang sudah diberikan kepada saya. Tidak bisa saya balas satu persatu, namun hanya doa dan ucapan syukur yang saya berikan. Terima kasih banyak buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Jendri dan Nopal untuk boleh memberikan suapan kepada ayahanda terkasih terlebih dahulu. Kami persilakan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibunda. Bapak Ibu sekalian berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua insan yang berbahagia, untuk malaikat tak bersayap dia hadirkan dalam hidup Jendri dan Nopal. Selanjutnya kami persilakan kepada orang tua dari Nopal untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai. Kami persilakan. Kepada kedua orang tua dari Jendri kami harap bertahan. Bapak harap bertahan di sebelah sini. Kata orang, melahirkan seorang anak perempuan adalah melahirkan sosok pesaing di dalam kehidupan kita. Karena cinta dari seorang suami akan dibagikan kepada seorang anak. Cinta seorang ayah akan terbagi dari istri kepada seorang anak. Dan cinta pertama dari seorang anak perempuan adalah sang ayah. Kepada Bapak saat ini, putri cantik Bapak di hadapan Bapak tidak hanya menjadi seorang anak, tapi saat ini sudah sah menjadi seorang istri dari seorang pria yang bernama Jendri. Beliau akan mengabdikan diri kepada seorang suami, dan dia akan dibawa. Doa atau pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk putri kecilnya, putri cantik yang saat ini telah resmi menjadi seorang istri dari seorang pria bernama Jendri? Boleh Bapak kami persilakan. Terima kasih. Saya pesan kepada anak saya Jendri dengan Nopal, semoga hidup bahagia selalu. Semoga Tuhan selalu melindungi apa yang dicita-citakan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, sebagai keluhuran budi seorang anak adalah untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin sebelumnya Nopal masih bermanja-manja dengan ibunda, bahkan dengan ayah terkasih. Tetapi saat ini pernikahan seorang istri telah disandang oleh Nopal. Bahkan Nopal akan hidup bersama-sama dengan suami. Rasa terima kasih yang sangat besar, cinta yang teramat dalam untuk ayah dan ibu, kami persilakan untuk Nopal sampaikan. Bahkan jikalau ada salah, raihlah maaf sebesar-besarnya daripada orang tua, karena doa dan maaf mereka menghantarkan jalanmu. Kami persilakan. Sudah membesarkan dan sudah menjadi sosok nomor satu dalam hidup saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan secara bersama-sama Nopal dan Jendri boleh memberikan suapan terlebih dahulu kepada ayahanda terkasih. Kami persilakan sebagai suapan cinta dan tanda terima kasih bakti seorang anak kepada orang tua. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan suapan kepada ibunda terkasih. Oke, Bapak Ibu sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk cinta yang sudah luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada orang tua dari Nopal untuk boleh berdiri di sebelah sini. Dan untuk orang tua daripada Jendri boleh berdiri di sini. Ya. Untuk Nopal dan Jendri boleh berdiri di tengah bersama-sama menghadap kepada para tamu undangan. Sama diangkat, diarahkan ke depan gelasnya. Bapak Ibu, Lingkos pada siang hari ini adalah menggambarkan sebuah berkat Tuhan, sebuah kasih karunia yang akan terus mengalir dalam kehidupan setiap anak dan hamba-hambanya.
persatuan dua keluarga dan dua insan yang berbahagia dipersatukan di hadapan Tuhan pada hari ini, dan jemaat boleh menjadi saksi sebuah janji ikrar dihadirkan di hadapan Tuhan. Biarlah kasih daripada kedua orang tua dan seorang anak akan terus mengalir dan terus berjalan sebagaimana semestinya. Bapak Ibu sekalian, yang menyebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita hantarkan berkat sukacita, berkat keturunan dan kesejahteraan pada sweet couple Jeremy dan Nova. Ladies and gentlemen, this is the wedding test. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan untuk diminum bersama-sama. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk hubungan kita bersama, untuk dua insan yang berbahagia dalam perhelatan cinta, Jeffrey dan Nova. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk kepada kedua orang tua boleh duduk kembali, dan kepada Jeffrey dan Nova harap bertahan. Kami persilakan untuk kembali dengan kasih dan hormat kepada keluarga untuk kembali dapat mengangkat table cake-nya, mejanya. Kami persilakan untuk menuju dance floor. Kepada player boleh sedikit kasih musik yang romantis. Kita akan bersama-sama menyaksikan kiss. Jadi cium yang cuma ada cium kudus yang diperbolehkan di dalam kekristenan adalah cium yang dilakukan di kening. Untuk kesempatannya kami persilakan lebih maju sedikit. Ya. Kepada Nova boleh. Ya, sebelah kanannya juga di bahu Jentri boleh kanan kiri ya. Boleh diiringi dengan musik yang romantis. Kepada Jentri dan Nova kami persilakan untuk bergerak mengikuti irama ke kiri dan ke kanan, mengikuti irama dari playernya. Boleh Om mainkan musik yang romantis. Iya. Boleh bergerak ke kiri dan ke kanan secara bersama-sama. Dansa, ya. Bapak Ibu kami persilakan untuk dapat mengabadikan momen ini, karena ini perdana saya MC seorang pendeta. Sudah luar biasa. Baik, sekali lagi giving applause pada sweet couple Jendri dan Nova yang berbahagia pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Raja dan Ratu hadir di tengah-tengah kita bersama. Jangan malu-malu. Diputar. Boleh putar sedikit. Putar lagi. Putar. 7 kali putar. Aman. Robo. Ngeri gayangannya. Lagi terus. Nova, menghadap sini. Ya, mantap. Ibu-ibu yang di belakang sangat semangat ya, mengingat momen berapa 10 tahun yang lalu, mengulang kembali masa muda yang manis yang akan senantiasa kita kenang. Baik, Bapak Ibu sekalian, this is the wedding kiss. Boleh tangan, fotografer boleh mengambil gambar. Ditahan dulu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah 10.000 tamu undangan yang boleh hadir pada siang hari ini. Kita boleh bisa yang berbahagia, Jendri dan Nova. Oke, kami persilakan. Selanjutnya kepada Jendri dan Nova kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu tamu undangan yang ingin bersuah foto bersama-sama, ingin memberikan ucapan doa dan selamat kepada Raja dan Ratu kita pada berfoto kembali, disilakan. Dan jika ada di antara Bapak Ibu tamu undangan yang ingin menyumbang lagunya, ingin mempersembahkan pujian, kami persilakan untuk dapat menemani kebersamaan kita pada siang hari ini.
Nyanyi. Wah, main sih. Wong sih.